Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Valeri dari kelas 9B, absen nomor 29. Pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan tentang perundungan. Namun sebelum saya memulai pidato saya, marilah kita panjatkan syukur karena kita masih bisa melakukan aktivitas hingga saat ini juga. Perundungan. Apa itu perundungan? Perundungan yang lebih dikenal dengan bullying adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk penindasan, ancaman, menyakiti atau melukai. Perundungan dapat terjadi dimanapun dan tidak memandang umur. Perundungan pada zaman sekarang sangat sering terjadi karena korban perundung cenderung menjadi pembuli atau pribadi yang melakukan bullying, sehingga kasus perundungan yang terjadi meningkat. Pada saat ini ada 5 jenis bullying, yaitu pertama-tama ada perundungan fisik, yang artinya penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh orang yang bisa menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Perundungan fisik mencangkup memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Yang kedua merupakan perundungan verbal. Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis ataupun terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Yang ketiga adalah perundungan sosial. Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan rusaknya reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencangkup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Dan yang keempat adalah cyberbullying atau perundungan yang terjadi di media sosial. Perundungan di media sosial adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan di dunia sosial ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial. Dan yang terakhir adalah perundungan secara seksual. Perundungan seksual adalah tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk panggilan nama seksual atau catcalling, gerakan vulgar, menyentuh, dan materi pornografi. Hal yang menyebabkan terjadinya perundungan adalah karena pribadi tersebut merupakan korban dari bullying sebelumnya. Bullying juga dapat terjadi karena faktor keluarga, seperti kurang kasih sayang dari orang tua ataupun mempunyai contoh yang tidak baik di rumah. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan dan ketidaknya sikap toleransi, seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga terjadinya konflik secara verbal maupun tidak verbal. Rasa cemburu yang berlebihan juga dapat mengakibatkan konflik sehingga terjadinya perundungan. Dampak yang akan dialami korban pembulian adalah bunuh diri karena mempunyai masalah tersendiri dan masalah yang tidak bisa terselesaikan dengan baik sehingga merasa tidak berdaya dan mencelakai diri sendiri, menyendiri atau tidak mau bersosialisasi karena takut dibully. Lebih lagi depresi sehingga pribadi itu tidak masuk sekolah dan tidak mau ke sekolah lagi karena dibully terus-menerus. Trauma atau rusak mental menjadi takut akan orang lain. Penurunan prestasi akademik karena selalu dibully sehingga dia tidak bisa fokus pada akademik. Rasa ingin balas dendam dan menjadi pembuli juga. Dampak untuk pelaku pembulian adalah saat pribadi itu bertumbuh menjadi dewasa, ia akan merasa cemas karena masa lalunya suka menyakiti orang, kesepian saat bertumbuh dewasa karena lingkungan sekitarnya takut padanya karena dia menyakiti orang, dan penurunan akademik. Maka dari itu, hentikanlah melakukan perundungan karena perundungan tidak hanya berdampak pada korban, namun juga berdampak pada pelaku perundungan. Karena perundungan dapat menyebabkan luka yang mendalam dan sulit untuk hilang ataupun untuk melupakannya. Jadi ayo mulailah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan positif agar tidak ada yang tersakiti. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan.